Baik saudara-saudara, bersama dengan umat Kristen di dunia, kita merayakan Harian Jumat Agung. Sebenarnya apa sih yang pengen kita ingat kembali di Jumat Agung? Kalau kita kembali ke Alkitab, sebenarnya ada dua hal penting yang Yesus kerjakan di salib, yang terkait langsung dengan hidup kita. Yang pertama adalah mematikan daging yang dikuasai dosa, yang selama ini mengecoh kita, kuasa daging. Jadi kalaupun dalam 2 minggu berturut-turut saya bicara kuasa daging, ya keinginan daging dan sebagainya, karena memang itulah problema kita, bahwa kita tidak sedang berperang melawan orang lain, tapi kita berperang melawan diri kita dan keinginan kita. Jadi kalau ada orang kok kayaknya perilakunya kok negatif terus, menyimpang terus, ya karena dia nggak bisa mengalahkan daging yang dikendalikan oleh dosa. Sehingga bawaannya negatif terus. Jadi inilah sebenarnya yang dimatikan Yesus di kayu salib. Supaya kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi dosa itu dulu yang dilucuti oleh Yesus kuasanya. Dalam bahasa Paulus dikatakan, yang tadinya kita diperbudak oleh dosa, tapi Yesus menebus kita dari perbudakan itu melalui salib. Yang kedua tentu saja kita paham kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus di sorga nantinya. Setelah kita mengakhiri hidup di dunia. Jadi saudara-saudara, salib itu sebenarnya bicara dua hal penting. Kehidupan di dunia dan kehidupan pasca dunia. Atau setelah kita nggak di dunia lagi. Artinya begini saudara, inilah yang harus kita pahami dalam peristiwa salib. Jadi bukan sekedar nanti supaya kalau aku mati, aku masuk surga. Bukan sekedar itu. Tapi justru pertaruhannya adalah bagaimana ketika saudara hidup di dunia ini, nggak lagi menjadi budak dosa. Nggak lagi diperbudak oleh dosa. Saudara-saudara, karena itu hari ini saudara, saya ingin ajak kita untuk melihat firman Tuhan, ada 7 seruan Yesus di salib. 7 kalimat yang Yesus sampaikan di kayu salib. Yang dikenal dengan 7 seruan di salib. Namun sebelumnya saya ajak kita melihat kronologis penyaliban Yesus. Hanya mengingatkan aja saudara, ada hal-hal yang saya rasa perlu kita coba simak ulang dari peristiwa salib ini. Saya ambil dari Markus pasal 15 saudara. Saya kutip dari Injil Markus, walaupun semua Injil, keempat Injil memuat kisah tentang Yesus, penyaliban Yesus, tapi saya ambil versi Markus. Ayat 1, pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Saudara perhatikan, imam-imam kepala, tua-tua, ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama, termasuk anak Farisi, Saduki, sebagainya, bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus, merantai, mengikat, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ada hal yang kontradiksi di sini, saudara. Bagaimana mungkin pemimpin-pemimpin agama membawa persoalan mereka ke pemimpin politik? Aneh ya? Sebenarnya, kalau kita coba cermati ini dalam konteks kekristenan, inilah yang Paulus katakan, masa masalah internal kamu bawa keluar. Tapi kenapa sesungguhnya mereka lakukan? Karena mereka nggak berdaya. Dengan segala cara mereka coba menjebak Yesus, menjerat Yesus dengan hukum Taurat mereka, dengan adat istiadat mereka. Tapi mereka nggak punya kemampuan untuk menghakimi Yesus. Karena apa? Orang banyak yang berpihak pada Yesus. Sehingga mereka serahkan Yesus pada pemimpin politik, yaitu Pilatus. Biar dia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku secara politik, saudara. Tapi inilah yang terjadi pada diri Yesus. Permufakatan para ahli-ahli agama membawa Yesus ke mahkamah duniawi, saudara.
Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Saudara, tuduhan yang diberikan pada Yesus sehingga Yesus ingin dibenturkan kepada Pilatus seorang raja adalah dikatakan ini loh Yesus mengaku raja orang Yahudi. Sementara saudara tahu secara politik pada masa itu Yahudi dalam jajahan kuasa orang Romawi. Betul saudara? Sehingga inilah mereka benturkan secara politik. Ini loh raja saingan politikmu. Engkaukah raja orang Yahudi? Yesus menjawab apa? Engkau sendiri yang mengatakan. Artinya apa? Yesus tidak pernah menyatakan itu sebenarnya. Tapi itu tuduhan. Walaupun saudara kan, loh tapi kan nanti itu masalah nanti saudara. Ketika memang kita pahami Yesus keturunan Daud akan menduduk tahta Daud. Itu masalah lain. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Banyak tuduhan. Banyak tuduhan. Nah, kemudian ayat yang keempat, Pilatus bertanya kepadanya pula. Kepadanya katanya, tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi. Sehingga Pilatus menjadi heran. Tuduhan itu kan tuduhan gak benar. Yesus memilih diam. Saya belajar satu hal di sini saudara. Seringkali kita, kalau dituduhkan sesuatu gak benar, kita merasa harus memberikan jawab. Yesus memilih tidak. Karena apa? Tuduhan ini kan tuduhan palsu, ngapain juga dijawab-jawab. Ada orang mengatakan begini, kalau ada tuduhan pada kita, kita bereaksi, orang katakan berarti benar. Buktinya dia bereaksi. Itu ada kata orang begitu. Pernah dengar saudara? Tapi Yesus memilih diam. Tuduhan-tuduhan, betapa banyaknya Tuhan tentang. Tapi Yesus diam aja. Nah saudara, ayat yang ke-6 ini yang menarik. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu. Menurut permintaan orang banyak. Jadi secara politik waktu itu ada kewajiban pemerintah Romawi membebaskan seorang bersalah sebagai hadiah dalam perayaan hari raya orang Yahudi. Nah itu. Nah saudara, dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Tentu memberontak kepada raja Romawi. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Nah saudara perhatikan. Kebiasaan diikuti juga. Kenapa justru disinggung sini ada pemberontak, pembunuh yang dalam penjara. Kemudian Yesus sedang diperhadapkan dengan mahkamah politik. Betul? Nah, mereka mengajukan supaya ada pembebasan. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Jadi pikiran Yesus adalah, oke, berarti kalian ingin orang ini dibebasin, yang kamu bawa ini. Perhatikan, Alkitab mencatat, maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang dibebaskan, kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab pada mereka. Mereka bertanya, apakah kamu hendak supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengatakan bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ini penyakit saudara. Kalau orang udah dengki, udah iri, apapun akan dilakukannya. Saudara-saudara, tolong ingat kembali khotbah saya 2 minggu turun. Kalau keinginan seorang sudah begitu kuat, apapun dilakukannya. Jadi di sini saya mulai paham kenapa Yesus mengatakan, jika ada seorang mengingini bajumu, berikan juga jubahmu. Kadang kita pikir, kok begitu? Iya, kalau dia sudah pengen banget, sudah iri banget, dengki banget, apapun akan dilakukannya. Daripada kita terganggu terus, kasih aja lah. Buktinya ini saudara, dengki. Cuma satu alasan, dengki. Mereka bawa Yesus kepada Pilatus karena dengki. Dan Pilatus paham itu. Pilatus paham hanya karena dengki. Jadi Yesus itu
ditersangkakan. Oh, pakai tersangka lagi nih. Hanya karena dengki. Saudara lihat. Ini yang terjadi pada diri Yesus. Saya lompat ayat 24. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saudara kalau baca tadi ayat saya lompati. Jadi ketika akhirnya Pilatus nggak bisa lagi buat apa-apa karena desakan orang banyak. Biasa saudara. Kalau saudara belajar ilmu geopolitik. Biasanya stabilitas negara itu diutamakan, apapun resikonya. Yang penting bisa meredam potensi kerusuhan. Dan ini yang diambil, ini yang digunakan oleh Pilatus. Sehingga Pilatus kembalikan pada mereka, oke. Dan orang banyak merasa karena Pilatus sudah melalui proses pengadilan Pilatus, mereka merasa sah. Berarti kalaupun terhukum Yesus, itu atas persetujuan pemimpin politik. Sehingga saudara, mereka menyalibkan dia lalu mereka membagi-bagi pakaiannya. Jadi saudara, sebelum Yesus keluar dari hadapan Pilatus, Pilatus ternyata memberikan dia sebuah jubah ungu. Karena dikatakan dia raja orang Yahudi, jadi jubah ungu itu saudara warna kerajaan. Jadi dipakaikanlah jubah ini. Inilah yang mereka bagi-bagikan, saudara. Mereka buang undi. Siapa yang berhak dapat jubah itu? Bisa ditangkap, saudara? Karena orang bertanya, loh dari mana Yesus punya jubah tiba-tiba? Itu ketika keluar dari depan Pilatus, istana Pilatus. Dikenakan dia jubah ungu. Nah inilah yang mereka buang undi untuk menentukan bagian masing-masing. Sebenarnya bukan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian, bukan hanya dibagi-bagi, enggak. Tapi siapa yang berhak dapat ini? Itu di antara para prajurit, saudara. Perhatikan hari jam 9 ketika ia disalibkan. Berarti Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang itu, Raja orang Yahudi. Yang sering dalam salib-salib ditulis INRI. Ya, itu singkatan dari bahasa Ibrani yang artinya inilah Raja orang Yahudi. Artinya apa? Romawi ingin mengingatkan, ini nasib kalau orang coba-coba ingin menjadi raja. Ini nasibnya. Ini sindiran, saudara. Nah, mari kita lihat di ayat berikutnya, 33:4. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dalam bagian ini orang juga bertanya, mengapa Yesus ditinggalkan oleh Allah? Dia kan Allah. Saudara, disinilah yang harus kita pahami. Yesus ketika ada di dunia, dia manusia 100%, tapi Allah 100%. Ini hampir sama dengan ketika Yesus taman Getsemane, yang dalam doanya dikatakan, Bapa, kalaulah boleh, lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Sehingga saudara sangat manusiawi. Karena dia memang menanggung penderitaan itu. Dia merasa sakit. Segera merasa, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Kenapa harus cawan ini yang harus kuambil? Bisa ditangkap, saudara. Jadi ini seringkali dipertanyakan orang. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, perhatikan. Tadi jam 9 Yesus mulai disalib. Jam berapa dia menyerahkan nyawanya? Jam 3. Berarti 6 jam lamanya Yesus di kayu salib. Saudara bisa bayangkan yang saudara lihat di foto itu, di kayu salib itu paku kiri kanan dan kaki selama 6 jam. Itu saya kira bukan peristiwa yang sederhana. Bukan peristiwa sederhana. Tapi pertanyaan kita adalah, mengapa Yesus harus mengambil derita itu? Mengapa Yesus harus mau seperti itu? Kalau nanti kita lihat, saudara, ketika seorang penyamun mengatakan, selamatkanlah dirimu dan kami juga.
Dan bahkan ejekan orang banyak juga, orang lain selamatkan, tapi dirinya nggak bisa diselamatkan. Saudara-saudara, saya pernah belajar dari perspektif leadership. Inilah filsafat kepemimpinan yang paling murni dan luar biasa. Yesus bukan nggak bisa selamatkan dirinya, bisa. Betul? Tapi dia nggak mau. Itu sebabnya Markus mencatat begini dalam pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Artinya begini, seorang pemimpin adalah seorang yang berani berkorban, bahkan berikan nyawanya bagi orang yang dipimpinnya. Bukan sebaliknya. Maka dikatakan filsafat kepemimpinan yang luar biasa ditunjukkan Yesus. Bukan dia nggak bisa selamatkan dirinya, tapi dia nggak mau. Karena memang dia datang untuk menyelamatkan orang lain, bukan untuk dirinya. Dalam salah satu Injil misalkan dicatat, ketika para serdadu tanya, mana Yesus, mana Yesus? Kata, akulah dia. Apa yang terjadi? Para serdadu langsung rebah. Berarti Yesus bisa buat apapun. Tapi dia nggak lakukan. Karena apa? Dia tahu. Dia disalib itu mewakili saudara, mewakili saya. Yang harusnya kitalah yang dicambuk karena dosa kita. Kitalah yang terhukum karena dosa kita. Kenapa Yesus diam saja dengan segala tuduhan? Karena tuduhan itu bukan terhadap dirinya, tapi tuduhan itu mewakili kita, saudara. Kita berdosa. Kita berdosa, kita berdosa. Sehingga memilih diam. Iya, aku memang gak berdosa. Tapi aku mewakili orang-orang yang berdosa. Karena itu saudara, coba kita pahami 7 seruan Yesus disalib. Yang pertama dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Inilah ucapan pertama Yesus di kayu salib. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Saudara, Yesus bicara pada Bapa atas nama siapa? Orang-orang yang menyalibkan dia, yang masih berada di depan dia, yang sedang membuang undi untuk bajunya. Orang-orang pemimpin agama sedang tertawakan mereka masih berhasil menyalibkan Yesus. Tapi di situ katakan, Bapa, ampuni mereka yang mentertawakan aku ini, karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara coba ambil perbandingan, kalau ada orang menyakiti saudara, kemudian mentertawakan derita saudara, sanggupkah saudara mengatakan, Bapa, ampuni dia? Sanggup? Tapi Yesus sanggup melakukannya. Karena dikatakan, mereka nggak mengerti, mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan. Karena itu Alkitab mengatakan banyak orang kadang-kadang merasa berbuat baik, padahal sebenarnya dia berbuat jahat. Karena nggak paham, nggak mengerti. Bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Karena Tuhan katakan, kamu belum mengerti ya yang kalian kerjakan ya. Kamu belum sadar ya. Makanya Alkitab mengatakan, Yesus datang menyadarkan kita atas kesalahan kita. Barulah kita paham. Orang jahat gak pernah sadar kalau dia sedang berbuat jahat, betul? Tapi begitu dia bertobat, baru tahu, aduh dulu jahat kali aku, katanya kan? Betul gak saudara? Tapi coba kalau masih dalam lingkungan itu dia merasa hebat. Oh kalau aku, semalam dikeroyok 7 aku, gak takut aku, cuma lari. Misalnya lah, masih kenapa belum sadar? Makanya Yesus katakan apa? Bapa, ampunilah. Inilah ucapan pertama Yesus disalib. Ketika masih disalib. Yang kedua, saudara. Yesus katakan pada penyamun, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang disalibkan di sebelahnya. Nah penyamun ini mulai terjadi diskusi tentang mereka. Salah satu mengatakan, katanya kau anak Allah, katanya kau bisa selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu, tapi kami juga ya. Coba, udah disalib masih mencoba menggoda Yesus untuk selamatkan dirinya. Dan Yesus sudah disalib. Tapi yang satu mengatakan apa? Dia mulai sadar. Kawan, kita disalib karena dosa kita, pelanggaran kita.
Tapi orang ini dia nggak buat salah, tapi dia disalib. Nah saudara, jahat-jahat masih sadar. Beda yang jahat-jahat nggak sadar-sadar. Jadi saudara, akhirnya dia katakan apa? Tuhan ingatlah aku kalau engkau sudah tiba di kerajaanmu. Untuk orang inilah Yesus kasih kredit poin tersendiri. Hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Jadi saudara, kadang-kadang sejahat-jahatnya orang, siapa tahu tinggal 10 menit akhir hidupnya, dia tiba-tiba minta ampun sama Tuhan saudara. Tapi jangan punya prinsip begitu. Udahlah mau mati aku minta ampun kalau sempat. Kalau ingat, kalau enggak, gimana saudara? Makanya kadang-kadang anak-anak muda saudara kata, udahlah masih muda, nanti aja udah tua lah bertobat. Ya kalau saudara bisa sampai tua, kalau enggak, iya kan? Tapi Yesus katakan, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Nah seruan yang ketiga apa? Ini dikatakan kepada ibunya, ibu kandungnya secara daging. Dan kepada Yohanes, yang dianggap seperti adiknya, walaupun sebenarnya secara sesilah itu sepupunya dia. Dia kata pada ibunya, perempuan lihatlah anakmu. Dan kepada Yohanes lihatlah ibumu. Artinya apa saudara? Yesus peduli kok hubungan keluarga. Walaupun dalam banyak ayat, ditulis dalam Injil mengatakan apa? Barang siapa tidak mendengarkan ayahnya, ibunya, sudah laki-laki, perempuan, nggak layak mengikut aku. Tapi saudara jangan sampai salah dipahami. Yesus masuk situ masalah komitmen kita kepada Tuhan tidak boleh diganti dengan apapun. Sehingga saudara lihat, dia kepada ibunya, ibu lihatlah anakmu, menunjuk pada Yohanes. Artinya apa? Mungkin bisa dibantu kasih minum ya. Ya. Oh saya punya bu, sorry. Iya bu, nggak apa-apa bu. Iya, air minum pendeta katanya. Nanti ganti bu ya. Oke. Baik. Padahal nanti ada seruan aku dahaga loh nanti di sini. Oke. Baik saudara, jadi artinya begini, Yesus juga peduli kok hubungan keluarga. Yesus peduli, Yesus nggak mau kita nggak punya keluarga. Sehingga pada ibunya, itu anakmu pengganti aku. Dan pada Yohanes, tolong perhatikan itu ibumu. Kemudian suruhan yang keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tadi saya katakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang kelima, kan ada aku dahaga. Aku dahaga. Saudara-saudara, wajarlah 6 jam tergantung di siang hari. Darah mengalir. Masa nggak haus sih? Aku dahaga. Dan Alkitab mencatat ketika dikatakan aku dahaga, ada orang menjulurkan pakai tongkat kayu cairan. Anggur bercampur apa begitu. Dan ternyata banyak orang setuju mengatakan secara medis itu seperti untuk melumpuhkan sarafnya supaya nggak merasa sakit. Tapi Yesus menolak karena apa? Karena Yesus benar-benar ingin merasakan sakit yang seharusnya kesakitan kita. Yesus menolak. Baru kemudian seruan yang keenam, sudah genap. Artinya apa? Setelah Yesus mati, tidak ada lagi jalan pengampunan dosa di luar Yesus Kristus. Sudah genap. Misi Yesus sudah selesai. Dan barulah seruan ketujuh Bapa, ke dalam tanganmu aku serahkan rohku. Saudara-saudara lihat, dari semua yang Yesus ucapkan ini, semua itu bermakna bagi kita. Hari ini kita rayakan Jumat Agung. Yesus tersalib. Dan saudara bisa renungkan apa yang dia lakukan di salib. Saya ingin setidaknya 1 poin di atas. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka apa yang mereka perbuat. Yesus ambil derita kita. Yesus ambil penyakit kita. Yesus ambil kesusahan kita. Yesus ambil akibat dosa kita. Dan disalibkan bersama dengan dia. Kita ada hari ini karena ada pengampunan dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.